Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara agar leluhur kita itu selalu mengayomi, kemudian juga selalu menjaga dan selalu mendampingi kita. Diri kita ini ada. Ini sebenarnya karena adanya leluhur-leluhur kita. Kalau tidak ada leluhur-leluhur kita, maka kita pun tidak akan pernah ada di dunia ini. Tetapi apa yang kita lakukan terhadap leluhur kita saat ini? Selama ini justru kita semakin melupakan leluhur kita. Kita semakin melupakan sejarah asal usul kita. Jadi bisa dibilang bahwa kita ini sebenarnya adalah orang yang durhaka kepada leluhur kita. Karena apa? Kita sudah melupakan leluhur kita. Jadi kita ini adalah orang yang sangat sombong sebenarnya. Makanya tidak heran kita tidak pernah didampingi oleh leluhur kita. Karena apa? Pola pikir kita terhadap leluhur itu sudah salah. Jadi ini masalah pola pikir kita. Pola pikir kita, anggapan kita terhadap leluhur itu sudah tidak ada. Leluhur kita memang sudah meninggal dunia. Tetapi harus diingat bahwa jiwa mereka, soul mereka, sukmo mereka itu masih kekal dan masih ada. Dan sukmo jiwa leluhur kita itu sebenarnya bisa membimbing kita dan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar leluhur-leluhur kita itu selalu mendampingi kita, selalu mengayomi kita, selalu menjaga kita? Kalau kita kepengen leluhur kita itu selalu jampangi kita, selalu jangkung kita, maka kita harus selalu connect dengan leluhur kita. Dan untuk bisa connect dengan leluhur kita, masyarakat Jawa, simbah-simbah kita dulu itu mempunyai cara-cara tertentu. Kalau dulu saat nelung dino, mitung dino, matang luh dino, dan pas hari geblaknya atau meninggalnya leluhur kita itu pisungsung. Jadi caos pisungsung, memberikan sesaji kalau dulu. Nah, sesaji di sini esensinya sebenarnya adalah untuk sambung supaya kita ingat kepada leluhur kita. Nah, untuk saat ini, karena zamannya sudah berubah, kadang-kadang kita memberikan pisungsung yang berupa nasi putih, yang berupa kopi hitam, yang berupa dedaharan yang lain, dan ubur rampe yang lain untuk saat ini itu dianggap sudah tidak relevan. Maka kita harus menggunakan cara yang lain
supaya apa? Kita tetap bisa connect dengan leluhur kita. Karena ini adalah wujud bukti kita, ini adalah wujud hormat kita kepada leluhur. Cara yang paling bagus, yang pertama adalah kita harus berziarah kalau tahu tempatnya. Kalau tidak, maka kita harus selalu mendoakan leluhur kita. Artinya dengan begitu, dengan mengingat, dengan mendoakan leluhur kita, maka frekuensi kita dengan leluhur kita akan sama. Yang artinya leluhur kita nanti akan bisa menjambangi kita, akan bisa menjangkung diri kita, mengayomi, menjaga, dan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Kemudian cara yang kedua, ini yang dilakukan oleh simbah-simbah kita. Jadi kalau makan, nah ini caranya, nasi putih, ini yang pakai nasi. Ini contoh yang pertama, pakai nasi putih dulu. Sebelum diberi lauk, sebelum diberi kuah, nah ini sambil mengambil 30 nasi itu tadi, kita niatkan di dalam hati kita memberi ataupun memberikan pisungsung kepada leluhur kita dengan mengatakan, sumangga para leluhur, sami dahar kalian kula sareng-sareng. Sumangga leluhur, jadi di dalam hati panjenengan ngambil 30 dulu yang nasi putih, ya, sebelum diberi kuah sama lauk. Sumangga leluhur, sesarengan dahar sareng-sareng kalih kula. Nah, jadi kita itu mengajak leluhur kita untuk makan itu nasi putih. Nah, itu caranya supaya setiap saat itu kita bisa connect dengan leluhur kita. Nah, esensi daripada nasi putih itu tadi sebenarnya adalah kita itu puasa mutih. Nah, kalau kita setiap hari itu puasa mutih, artinya daya kekuatan leluhur kita itu justru akan semakin meningkat di dalam diri kita. Jadi kita pasti tidak akan sama dengan orang-orang yang lain yang tidak caos pisungsung kepada leluhur ataupun memberikan dedaharan yang berupa doa dan juga sambungan dengan leluhur ini itu tadi. Nah, saya ulangi. Makan yang pertama 30 nasi putih. Kita makan di dalam batin kita, memberikan mengajak leluhur kita untuk ikut makan. Sumangga leluhur, sareng-sareng dahar kalih kula. Nah, begitu juga dia yang artinya mari leluhur makan bareng-bareng sama saya. Nah, semacam itu cara yang paling efektif dan sangat mudah. Nah, pertanyaannya, seumpama tidak menggunakan nasi putih makannya, itu bagaimana? Seumpama bakso, ya setelah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya sama, di pertama kali kita makan bakso itu kita juga mempersilahkan kepada leluhur untuk ikut makan bersama kita. Itu caranya. Itulah wujud bekti kita, wujud hormat kita kepada leluhur. Dengan begitu maka leluhur akan selalu mendampingi kita, akan selalu menjaga kita, dan akan selalu mengayomi kita. Sehingga ketika kita berada dalam fase bahaya, ketika kita berada dalam keadaan yang kesusahan, maka leluhur kita yang sudah berupa sukmo ini nanti akan menuntun kita, akan membimbing kita bagaimana jalan keluar dari
persoalan tersebut. Jadi itu tadi cara agar leluhur kita itu selalu menjaga, selalu mengayomi, dan selalu membimbing serta menuntun kita. Caranya sangat sederhana semacam itu. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita tidak melupakan jasa-jasa leluhur kita, dan mudah-mudahan kita akan selalu terus dijangkung, akan selalu terus dijampangi oleh leluhur kita. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi